Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Kita bertemu kembali dengan channel Ngaji Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema terkait tentang konsep kekuatan ekonomi umat, ya. Dan nanti dilanjut dengan salah satu request dari para pencinta channel Ngaji Ekonomi Syariah, yaitu nanti kita tambahkan terkait dengan persiapan kita menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, ya. Karena memang bicara tentang kekuatan ekonomi umat, di antara salah satunya adalah tentang syariat berkorban. Sejatinya, kalau semua umat Islam ini komitmen menjalankan dan taat mengamalkan konsep ini, maka kekuatan ekonomi umat Islam ini tidak akan ada yang menandingi luar biasa, ya, kekuatan yang bisa kita akan wujudkan, ya. Dalam konsep ekonomi syariah, kekuatan ekonomi umat itu sudah disyariatkan oleh Allah lewat infak, zakat, dan wakaf. Ditambah lagi berkorban. Jadi kalau kita komitmen bersama-sama untuk mengamalkan konsep ini, maka saya yakin umat Islam ini akan sejahtera, ya. Bahkan tidak akan ada lagi umat Islam yang lemah secara finansial, karena syariat infak, syariat zakat, syariat wakaf, dan juga termasuk berkorban ini akan mampu mengurangi, ya, tingkat ketidakmampuan umat Islam, apalagi yang masuk kategori fakir atau miskin. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan mengurai dua saja, ya, di antara infak, zakat, wakaf, dan berkorban. Saya akan pertama mengupas tentang bagaimana konsep infak ini mampu memberikan kesejahteraan dan mampu mewujudkan ketahanan bahkan kekuatan ekonomi umat Islam. Mari kita baca terlebih dahulu, ya, di surat Al-Munafikun, ya, surat yang ke-63, ya, surat Al-Munafikun, ini ayat yang ke-9 sampai 11, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dalam surat Al-Munafikun atau surat yang ke-63, tepatnya di ayat yang ke-9 sampai ke-11, ya. Ayat yang ke-9 ini memberikan pendidikan kepada kita bahwa jangan sampai kita hidup ini dilupakan oleh harta kita, dilupakan oleh anak-anak keturunan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita adalah la tulhikum amwalukum. Jangan sampai kita yang diberikan karunia rezeki lebih oleh Allah, bahkan berlimpah oleh Allah, kemudian kita lalai kepada Allah gara-gara kita ditipu dan dilupakan oleh harta benda kita. Nah, bagaimana bentuk dan bagaimana cara supaya kita tidak dilupakan oleh harta benda kita? Karena apa? Karena esensinya harta yang kita miliki ini adalah milik Allah, amanah dari Allah. Jangan pernah sekali-kali menganggap harta yang kita punya ini kemudian harta dari kemampuan kita sendiri. Tapi esensinya itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu disitulah ada kewajiban kita. Ada kewajiban zakat, ya. Ada kewajiban kita untuk berbagi dengan sesama kita, ya. Maka kemudian Allah menjelaskannya dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Caranya supaya kita tidak ditipu, ya, dilupakan oleh harta kita, akan selalu ingat kepada Allah, maka wa anfiqu. Nah ini, infakkanlah mimma razaqnakum, dari harta yang kita miliki, sebagian saja yang kita miliki, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Jadi cara supaya kita tidak dilupakan oleh harta kita tidak ditipu oleh harta kita, sehingga kita lupa kepada Allah, salah satu caranya infakkan. Rizki yang kita punya, yang esensinya itu adalah amanah dari Allah, pemberian dari Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kamu sekalian didatangi oleh kematian, sebelum ajal menjemput kita, sebelum mati itu menghampiri kita. Sebab apa? Sebab kalau kemudian semua makhluk, semua manusia yang sudah mendekati ajal, mendekati kematian, itu selalu akan bilang, berbunyi wadul kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia yang sudah mau meninggal dunia, yang mendekati ajalnya, ya ini otomatis, mohon maaf, otomatis ini yang tahu, yang bisa adalah komunikasi orang yang bersangkutan dengan Allah. Yang masih hidup, yang ada di sekelilingnya, itu nggak akan bisa mendengarkan. Tapi dalam ayat ini dijelaskan, orang yang mau meninggal dunia, orang yang sudah mendekati ajalnya, atau bahasa kita mungkin sakaratul maut, itu orang itu akan berkomunikasi dengan Allah, yang isinya, ya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau akhirkan ajalku hanya sebentar saja. Artinya semua manusia yang sedang sakaratul maut itu selalu minta kepada Allah, ya Allah, tundalah
sebentar saja ajalku ya Allah. Jangan engkau matikan dulu ya Allah. Itu semua manusia yang akan meninggal dunia atau sedang sakaratul maut itu selalu berkomunikasi dengan Allah seperti itu. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu minta ajalmu ditunda itu kenapa? Ada apa gerangannya? Apa yang mau kamu lakukan kalau ajalmu saya tunda? Atau saya kasih kesempatan sebentar? Jawabannya, subhanallah. Dalam kondisi seperti itu, semua manusia yang sedang sakaratul maut, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu minta ajalmu ditunda? Untuk apa? Kamu mau melakukan apa? Jawabannya semuanya adalah, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin sodako ya Allah. Aku ingin infak ya Allah. Para pemirsa, pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan. Ternyata amalan yang dipilih dalam kondisi seperti itu bukan sholat, bukan puasa, bukan qiyamul lail, bukan membaca Al-Quran, bahkan bukan umroh apalagi haji. Tapi yang dipilih adalah infak sodakoh. Kenapa? Dalam kondisi yang sangat kritis itu, sudah ajalnya mau tiba, sedang kondisi sakaratul maut, dia minta diberi kesempatan sebentar aja kepada Allah. Ketika ditanya, untuk apa? Apa yang kamu lakukan? Ternyata yang dipilih adalah infak. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak membaca Al-Quran? Kenapa tidak sholat tahajud? Tidak umroh atau tidak haji? Kenapa yang dipilih kok kemudian ingin infak, sodako? Ternyata para pecinta channel Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, ada 4 alasan kenapa orang yang menghadapi sakaratul maut kemudian minta kesempatan sebentar kepada Allah untuk berinfak, bersodako. Pertama, ternyata infak sodako itu bisa meringankan sakitnya sakaratul maut. Jadi apalah artinya kita yang berlimpah harta, punya banyak uang, aset, dan yang luar biasa, hampir tidak terhitung, saking banyaknya. Itu semua nanti akan kita tinggalkan kalau kita sudah mati. Dan semuanya tidak ada nilainya, kecuali kalau harta yang kita miliki itu ketika kita masih hidup, kita gunakan untuk beribadah dan berbagi kepada sesama, yaitu dengan berinfak dan bersedekah. Dan infak sedekah bisa meringankan, yang pertama bisa meringankan sakitnya sakaratul maut. Hidup yang mewah semuanya bisa dipenuhi, pelayanan luar biasa, tapi apa nikmatnya kalau kemudian ketika menjelang sakaratul maut kita merasakan sakitnya gara-gara kita medit, kita bakhil, kita tidak pernah banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa meringankan sakitnya sakaratul maut adalah harta-harta kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita bagikan kepada sesama kita yang kurang mampu, yang membutuhkan, ke lembaga pendidikan, ke rumah sakit, ke masjid, musola, TPQ, untuk kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan,
itulah yang mampu meringankan sakitnya kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Tahukah Anda sakitnya orang sakaratul maut? Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, ketika nyawa akan meninggalkan, roh ini meninggalkan jasad kita. Bagi orang yang amal ibadahnya tidak baik, sakitnya itu seperti sakitnya kambing hidup diambil kulitnya. Coba jenengan bayangkan, ada kambing hidup, kemudian jenengan ambil kulitnya dalam kondisi kambingnya masih hidup. Luar biasa, yakin sakitnya luar biasa. Lah, itu akan bisa bagi kita yang menghadapi sakaratul maut, itu sakitnya itu akan dihilangkan oleh Allah. Paling tidak terlalu sakit. Salah satunya karena infak kita. Makanya tidak berlebihan. Kemudian dalam ayat ini yang dipilih adalah fa'as-sodaqoh, infak sodaqoh. Yang kedua, ternyata infak sodaqoh itu bisa menjadi sirajul kubur, menjadi penerang kubur kita. Makna penerang di sini bukan kok kemudian hanya menjadi cahaya saja, tapi secara keseluruhan mampu menciptakan kenikmatan kita ketika kita ada di alam kubur. Ibaratnya ya, kita di alam kubur itu diberi kenikmatan oleh Allah. Walaupun sejatinya secara umum bisa kita rasakan orang yang ada di alam kubur itu tidak nyaman, tidak enak. Sering saya gambarkan tidak enak dan tidak nyamannya orang ada di kuburan. Kalau kita rasakan sebagai orang yang masih hidup, itu biasanya saya gambarkan tatkala kita tidur tapi ada di bawah kolong tempat tidur, bukan di atas ya sofa atau kasur ya atau bed yang kita tempati tidur, bukan, tapi di bawah kolongnya. Gelap ya. Mungkin juga sangat tidak nyaman, sumuk ya. Saya yakin semua mengatakan tidak nyaman dan tidak enak. Tapi kalau orang ketika hidupnya ahli berinfak, ketika orang itu di alam kubur, itu diberikan kenikmatan, kenyamanan oleh Allah. Rasanya seakan-akan tidur di kamar hotel mungkin. Ya, ber-AC, bersinar terang, ya, nyaman dan menikmati betul. Itu semua karena infak yang dikeluarkan orang itu ketika dia masih hidup di dunia. Pertanyaannya ini sekarang, apakah mudah kemudian walaupun ayat ini memberikan pendidikan kepada kita untuk memperbanyak infak dan sedekah? Ternyata jawabannya masih antara iya sama tidak. Kita kembalikan kepada masing-masing individu kita. Kalau kita ingat ayat ini, seharusnya kita rajin berinfak dan bersedekah. Lebih-lebih kalau kita diberikan rezeki yang cukup, bahkan melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya konsep infak itu tidak berat. Ya, tidak harus nunggu kaya. Tidak semua orang yang kaya mesti kemudian dermawan. Tidak mesti. Sebaliknya, tidak semua orang yang tidak punya rezeki harta yang banyak atau orang yang sederhana, bahkan orang yang nggak mampu pun kemudian dikatakan tidak bisa infak. Tidak juga. Banyak
orang yang pas-pasan juga bisa infak. Mungkin terkembali pada kita, termasuk pendidikan dari ayat ini. Saya tidak berlebihan, ya kalau ditanya, terus gimana Ustadz? Batasan-batasan infak yang paling mudah supaya kita gampang untuk mengamalkan. Ya, para pecinta channel ekonomi syariah yang sangat saya muliakan, saya mungkin ini bisa kita amalkan bareng-bareng. Saya punya konsep ya yang sangat mudah untuk supaya kita ini tidak eman dan tidak bakhil, supaya kita ini punya kesenangan untuk berinfak dan mampu mengukur kemampuan kita berinfak. Jadi batasan infak ya itu kalau kita dikasih itu tidak merasa senang, tidak merasa bangga, ya. Dan atau kalau kita kehilangan tidak sedih, tidak susah, maka itulah batas minimal infak kita. Jadi sangat sederhana. Jadi kalau kita dikasih itu tidak merasa senang, tidak merasa gembira, dan kalau kehilangan tidak sedih dan susah, maka itulah batas minimal infak kita. Ya, tapi tunggu, ya, akan kita lanjutkan, kita break sejenak, ya, sambil saya ingatkan, ikuti terus channel Ngaji Ekonomi Syariah ini, syiar kita lewat media ini, ya, dengan selalu, ya, menikmati setiap tayangannya. Dan jangan lupa kasih ya komen, like, kita share, dan juga jangan lupa untuk ngasih subscribe pada channel Ngaji Ekonomi Syariah ini, karena semua itu adalah bagian dari pahala, gratis, tidak ada biaya, bahkan mendatangkan pahala, ya. Selanjutnya kita break dan nanti akan kita lanjut berikutnya.